Sejarah terciptanya Wither dan para undead mobs. Ya, selamat datang kembali di channel gua Banana Bird. So, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang sejarah terciptanya Wither dan juga para undead mobs. Seperti di video pertama gue yang ngejelasin tentang siapa itu Ancient Builder, gue udah janji buat ngebahas tentang Wither dan undead mobs ini, bro. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol merah subscribe di bawah ini dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau gua upload kisah-kisah Ancient Builder lore lainnya di channel gua ini. Dan juga jangan lupa komen dan juga like video ini dan share ke teman-teman kalian, barangkali teman-teman kalian minat dan tertarik buat nonton konten gua ini. Kisah ini dimulai dengan beberapa tahun setelah para Ancient Builder itu menguji cobakan nuklir mereka di dalam Nether. Karena yang masuk ke dalam Nether itu bukan semua, tapi beberapa, dan ada beberapa juga yang masih tinggal di Overworld. Mereka yang di Overworld itu mereka keheranan karena udah bertahun-tahun mereka yang menguji cobakan nuklir itu nggak balik lagi ke Overworld. Akhirnya mereka pun menyimpulkan bahwa mungkin aja sih mereka itu udah mati dan nuklir yang mereka uji coba itu gagal. Akhirnya karena muncul pemikirannya kayak gitu, akhirnya para Ancient Builder pun itu pergi masuk ke dalam portal yang pada saat itu dibuat untuk menguji coba nuklir. Di sana mereka memutuskan untuk menghidupkan kembali para ruh Ancient Builder yang lainnya kembali menjadi seperti semula dengan mengambil soul sand dan juga kepala Wither skeleton. Setelah mereka mendapatkan semua bahan-bahan itu, mereka pun kembali lagi ke Overworld dan mereka pun mulai membuat Withernya. Tapi mereka membuat itu tuh jauh sekali, jauh dari peradaban, dari village, karena mereka takut, khawatir kalau penemuan mereka ini gagal lagi, bro. Akhirnya mereka pun mulai merakit dan menyusun blok itu sampai membentuk sesuatu makhluk yang mereka inginkan. Mereka menghidupkan dengan sihir yang mereka miliki. Sesuai dugaan mereka, ternyata mereka menciptakan makhluk yang sangat berbahaya. Makhluk itu menyerang habis-habisan para Ancient Builder yang ada di sana. Para Ancient Builder itu banyak yang kabur untuk menyelamatkan diri. Ada yang pergi ke forest, desert, snow biome, ocean, swamp, nether, the end, dan juga ke cave. Setelah mereka para Ancient Builder itu kabur menyelamatkan diri, Wither pun sudah tidak tahu memiliki sasaran yang mana lagi untuk ditembak. Akhirnya pun dia menembak asal-asalan sampai mendekati cave, yang membuat suara dari ledakan Wither itu menghidupkan Warden, sehingga Warden pun bangkit dan juga mendekati arah Wither itu. Setelah Warden bertemu dengan Wither, mereka bertarung dan Warden yang menang. Tapi seperti yang kalian tahu, ketika Wither itu kalah, Wither akan meledakkan dirinya sehingga Warden pun mati. Dan satu Ancient Builder yang pergi dan bersembunyi ke dalam cave itu, dia mengetahui kalau ada pertarungan itu. Akhirnya dia pun mengambil disk yang ia bawa, kemudian dia merekam kejadian tersebut. Tetapi karena dari serangan Wither itu, yang ketika dia mati, Wither itu meledak. Kenapa gue bisa bilang disk 5? Karena cuma disk 5 doang yang harus disusun dari 8 bagian biar jadi disk. Inilah bukti yang memperkuat bahwa
Ancient Builder yang bersembunyi di cave itu merekam kejadian Wither yang bertarung dengan Warden. Dan di dalam list 5 ini, ketika Warden sedang nggak tahu gue lagi ngapain, di situ ada suara aneh yang terdengar seperti suara Wither. Kalian bisa dengerin suaranya sekarang. Did you catch it? The warden roars, and it's closely followed by a slowed down death sound from one very specific mob, the Wither. Dan sekarang kita pindah ke tempat persembunyian Ancient Builder yang lain. Yang pertama, Forest. Di Forest, mereka itu kekurangan bahan makanan. Karena makanan yang mereka makan teruslah makanan mentah dan juga banyak daging busuk yang mereka dapat. Sehingga mereka pun mati dan jasadnya pun tersimpan di dalam forest. Ada juga yang mereka tersisa tulangnya saja. Itulah asal mula terciptanya zombie dan skeleton. Kemudian ada juga yang kabur buat menyelamatkan diri ke desert. Mereka yang kabur ke desert, mereka itu benar-benar kepanasan dan bahkan kelaparan. Akhirnya pun mereka mati kelaparan dan membuat tubuh mereka gosong yang sekarang kita kenal sebagai husk. Kemudian ada juga yang lari ke snow biome, di mana mereka yang ke snow biome tubuh mereka kedinginan hingga daging mereka beku dan menyisakan tulang mereka dan baju mereka yang sudah sobek-sobek, yang sekarang kita kenal sebagai stray. Kemudian yang keempat itu mereka juga melarikan diri ke ocean. Tapi karena mereka sudah kelamaan di ocean, sehingga tubuh mereka pun gak bisa beradaptasi dan oksigen di sana juga berkurang. Akhirnya mereka pun mati tenggelam dan itulah terciptanya drowned. Yang kelima itu mereka melarikan diri ke swamp. Karena di swamp itu nggak ada sesuatu yang bisa kita makan dan di sana tuh rawa-rawa. Kalaupun kita ingin minum, air di sana juga kotor. Akhirnya di situ Ancient Builder yang ada di situ pun mati dan menyisakan tulang. Dan tulang itu pun ditumbuhi jamur yang sekarang kita kenal dengan bog. Para Ancient Builder yang pergi melarikan diri ke dalam Nether, mereka adalah kebanyakannya itu farmer, para peternak. Mereka membawa hewan ternak mereka, yaitu babi, untuk diselamatkan juga ke dalam Nether. Tapi sayang, di dalam Nether itu sangat panas, sehingga para Ancient Builder itu pun sedikit demi sedikit mati. Dan hewan ternak mereka itu beradaptasi dengan memakan fungus-fungus yang ada di sana, yaitu crimson dan warp fungus, sehingga terciptalah hoglin dan juga piglin. Dan terakhir mereka kabur ke The End, dan mereka di sana beradaptasi dengan memakan chorus fruit yang membuat mereka sering teleport, sehingga mereka pun beradaptasi di sana. Tubuhnya mereka pun juga beradaptasi sehingga berubah menjadi Enderman. Dan selain mereka memakan chorus fruit, mereka juga membunuh populasi naga di sana dan menyisakan satu naga untuk supaya bisa melahirkan keturunan kembali. Bukti ini bisa diperkuat dengan adanya dragon head di end shape, yaitu kepala sisa daging-daging yang mereka makan. Akhirnya karena hal itu, setelah para Ancient Builder itu berubah menjadi Enderman, Ender Dragon pun mengambil alih pikiran mereka semua, sehingga mata mereka bisa berubah menjadi warna ungu. Kita bisa lihat juga ketika kita sedang mengalahkan Ender Dragon,
mereka itu berusaha untuk menyerang Ender Dragon, tapi mereka nggak punya kendali itu. Dan Enderman juga mengarahkan kita supaya membunuh bos terakhir untuk menyelamatkan mereka. Karena beberapa kata-kata yang diucapkan Enderman itu memiliki makna seperti hello, hi, dan look for the eye. Maksud dari kata look for the eye itu adalah untuk melihat mata mereka dan mengambil mata mereka untuk dijadikan kunci untuk masuk ke dalam the end. So, dan bagaimana para zombie, skeleton, stray, dan semacamnya itu mereka bisa hidup sedangkan jiwa mereka udah nggak ada? Para ancient builder yang ada di Nether, jiwanya terserap ke dalam soul sand. Yang ada di the end, jiwa mereka masih tertanam, tapi tubuhnya aja yang berevolusi. Ya, diduga ancient builder yang berlarikan diri ke cave itu masih hidup, sehingga dia pun menghidupkan kembali para zombie skeleton itu menggunakan sihirnya. Tetapi ketika ancient builder yang tinggal di cave itu menghidupkan para undead mob itu, dia terkena sebuah kayak tanaman rumput gitu sehingga menjadikannya creeper. Kalau kalian mau tahu kisah asal mula terciptanya creeper, kalian bisa like dulu video ini, nanti nextnya bakal gue bahas juga. Sama buat yang pengen ngedengerin gue asal usul tentang Warden, like, oke? Dan itulah dia alasan kenapa zombie skeleton itu bisa hidup. Lalu kemana jiwa-jiwa mereka yang hilang? Jiwa-jiwa mereka yang hilang itu diduga berubah menjadi Allay. Bukti ini bisa diperkuat karena ketika kita memegang barang dan kita memberi barang itu ke Allay, Allay itu akan mengikuti kita. Atau mungkin di pikiran Allay itu, wah, gua dulu pernah megang barang ini nih, pasti ini anak keturunan gua. Atau mungkin, wah, bentuknya kayak kenal nih, jangan-jangan anak keturunan gua nih. Mungkin aja mereka berpikir kayak gitu. Karena adanya perpecahan antara illager dan juga villager, akhirnya para jiwa-jiwa Allay itu pun diculik dan dikurung di penjara yang ada di outpost. Dan juga para Allay yang disimpan di outpost itu akan didistribusikan ke mansion. Dan di mansion, para evoker merubah Allay itu menjadi Vex untuk pertahanan mereka. Karena banyak banget bukti yang menunjukkan kalau Allay ini kalau Vex ini dulunya itu Allay. Dari bentuk, sifat mereka itu sama. Oh iya, villager juga diculik oleh para bangsa illager ini untuk dijadikan Harvenger. Karena ada bukti juga di mana pertama mata dan alisnya itu sama, dan kedua suaranya juga sama, cuma suaranya itu lebih diberat-beratin aja ya. Dan so itu dia sejarah terciptanya Wither dan para undead mobs yang ada di Minecraft. So gimana? Apakah kalian tertarik buat ngedengerin kisah-kisah lainnya? Jangan lupa dong like dulu video ini dan juga komen dan share ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian tertarik buat nonton konten ini. Dan juga subscribe channel gua dan aktifin notifikasinya. Oke? See you next time and goodbye.